Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulani Bella Rosiana Dewi, NIM 1903011198. Berdasarkan tugas mata kuliah kewirausahaan, saya dan teman-teman saya akan menjelaskan mengenai konsep kewirausahaan dalam tinjauan Islam dan ruang lingkup wirausaha. Sebelum kami menjelaskan mengenai materi kali ini, saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama, Chandra Surya Pratama, NIM 1903011170. Yang kedua, Lailatul Mafazah, NIM 1903011173. Yang ketiga, Ananda Putri Romadoni, NIM 1903011178. Yang keempat, Mukminatu Sholihah, NIM 1903011179. Yang kelima, Bagas Agung Prasetyo, NIM 1903011186. Yang keenam, Maulani Bella Rosiana Dewi, NIM 1903011198. Pokok pembahasan pada materi kali ini adalah: yang pertama, pengertian kewirausahaan. Yang kedua, kewirausahaan dalam pandangan Islam. Jadi di sini kami akan menjelaskan mengenai pandangan Islam terhadap kewirausahaan. Apakah Islam menganjurkannya atau bahkan menentangnya? Yang ketiga, ada tujuan kewirausahaan. Kami akan menjelaskan sebenarnya apa sih tujuan berwirausaha, apa cuma untuk mencari laba atau hanya untuk menjalankan hobi. Yang keempat, cara membangun mental dan jiwa wirausaha muslim. Dalam berwirausaha, pastinya akan mengalami kegagalan. Oleh karena itu, kami akan menjelaskan mengenai cara membangun mental dan jiwa wirausaha muslim yang baik agar Anda tidak mudah putus asa saat mengalami kegagalan dalam berwirausaha. Yang kelima, langkah-langkah menjadi wirausaha. Untuk menjadi wirausaha yang sukses, pastinya ada kiat-kiat suksesnya. Dan kami akan menjelaskan kiat-kiat sukses ini agar bisa Anda pelajari dan Anda terapkan pada usaha Anda. Yang keenam, cara melihat peluang bisnis. Dalam berbisnis, kita tidak bisa sembarangan mendirikan suatu usaha. Kita harus memikirkan matang-matang dan melihat peluang usaha tersebut agar ke depannya bisnis tersebut bisa sukses. Yang ketujuh, ruang lingkup wirausaha. Yang terakhir, kami akan menjelaskan mengenai macam-macam ruang lingkup wirausaha. Pengertian kewirausahaan. Kewirausahaan merupakan suatu proses dinamis untuk menciptakan nilai tambah atas barang dan jasa serta kemakmuran. Inti dari kewirausahaan adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda melalui pemikiran kreatif dan inovatif. Sedangkan wirausaha adalah orang yang mendobrak sistem ekonomi yang ada dengan memperkenalkan jasa yang baru, dengan menciptakan bentuk organisasi baru atau mengolah bahan baku baru. Kewirausahaan dalam pandangan Islam. Islam juga mengajarkan untuk berwirausaha. Dalam Islam digunakan istilah kerja keras, kemandirian atau biyadihi, dan tidak cengeng, seperti yang dijelaskan dalam sebuah hadis riwayat Abu Dawud. Amal yang paling baik adalah pekerjaan yang dilakukan dengan cucuran keringatnya sendiri. Amalur rajuli biyadihi. Semua pihak, baik antara penjual dan juga pembeli. Surat Al-Fatir 29, Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Seorang pedagang yang tidak merugi, pedagang yang senantiasa banyak mengingat Allah, yang mau melaksanakan salat, mau membaca Al-Quran dan berbagi. Dalam artian, berbagi di sini seorang pedagang jangan sampai mengambil keuntungan kelewat batas. Tidak boleh dalam Islam. Yang dikatakan kelewat batas tuh gimana, Ustaz? Ya seperti tadi, modal 80.000 dijualnya 8 juta, nggak masuk akal, irasional. Gitu. Nah, yang kita inginkan adalah menggapai keberkahan dalam setiap rezeki yang kita dapatkan. Yang namanya berkah, biarpun sedikit tapi cukup. Tapi lain halnya yang namanya seseorang yang terlalu tamak dalam keuntungan, banyak keuntungan yang dia raih, tapi lama-kelamaan uang itu hilang entah kemana. Pasti pernah merasakan. Oh iya. Kita ingin memberikan faktor keberkahan. Tapi hati-hati loh. Presiden kita saat ini akan melakukan sidak, inspeksi mendadak. Dia akan meninjau semua kebutuhan yang mendasar, lebih-lebih kebutuhan pokok di bulan Ramadan. Karena kenapa? Biasanya pada bulan Ramadan orang banyak melakukan kecurangan. Monopoli barang, menimbun barang,
Sehingga ketika barang ditimbun, masyarakat lagi butuh. Begitu sedang butuh-butuhnya tidak ada barang dikeluarkan dengan harga yang sangat tinggi. Hal ini menzalimi prinsip ekonomi syariah dalam Islam, maka tidak diperbolehkan. Oleh karenanya, dan cari keberkahan di dalamnya. Iya Pak Ustadz. Mudah-mudahan nanti saya bilang sama teman-teman saya supaya harganya kayak biasa. Selanjutnya, tujuan kewirausahaan dalam Islam. 1. Membuka lapangan pekerjaan baru bagi orang lain. 2. Menciptakan jaringan bisnis yang baru. 3. Membantu memberikan sumbangan sosial. 4. Menularkan semangat berwirausaha kepada orang lain. 5. Membantu pengusaha muda untuk berkreasi dan berinovasi. 6. Menumbuhkan kesadaran masyarakat akan kewirausahaan. Selanjutnya, cara menumbuhkan mental dan jiwa kewirausahaan. 1. Tekad atau niat yang kuat untuk memulai. 2. Mulailah dari bakat dan minat yang Anda miliki. 3. Fokus dan konsisten. 4. Paksa diri Anda dan lakukan sekarang juga. Karena ketika Anda memiliki kesempatan untuk mewujudkan usaha Anda, apabila Anda tidak segera untuk memulainya, kesempatan tidak akan datang untuk kedua kali. Langkah menjadi seorang wirausahawan. Yang pertama, cintai apa yang Anda lakukan. Passion adalah kunci dari bisnis yang akan terus berjalan. Jika Anda menjalankan suatu bisnis dengan setengah hati, maka persentase kegagalan bisnis akan menjadi cukup besar. Dalam dunia bisnis, kita pasti akan berkali-kali jatuh. Dan di saat itulah passion satu-satunya hal yang dapat membangkitkan kita kembali. Dan yang kedua, lakukan selangkah demi selangkah. Jangan menggunakan cara all-in dalam suatu startup bisnis. Hal ini memiliki tingkat resiko yang terlalu tinggi. Belajarlah sedikit demi sedikit, mengambil resiko yang terkecil terlebih dahulu. Dari situ, kita akan belajar bagaimana menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan, sehingga kedepannya kita lebih teliti dalam memilih suatu keputusan. Kemudian, berani merealisasikan bisnis Anda. Beranilah untuk mengambil action. Sebuah ide saja tidak akan cukup dalam proses entrepreneurship. Kita harus berani untuk merealisasikannya. Tidak ada kata menunda-nunda. Buatlah sebuah action yang signifikan dalam setiap langkah yang Anda ambil. Kemudian ada juga beberapa seperti belajar dari orang lain, belajar cara untuk bisa mempromosikan diri Anda, dan buatlah perencanaan bisnis. Baik, untuk slide yang selanjutnya, yaitu cara melihat peluang usaha di sekitar kita. Yaitu yang pertama, melihat peluang usaha dari diri kita sendiri. Maksudnya adalah keterampilan apa, keinginan apa, dan potensi apa yang berada di diri kita ini. Dengan melihat keterampilan dan potensi kita akan mendapatkan peluang usaha di sekitar kita dari diri kita sendiri dengan memanfaatkan keterampilan tersebut. Untuk yang kedua adalah melihat peluang usaha dari daerah lain. Yang dimaksud melihat peluang usaha dari daerah lain adalah daerah mana, di mana, dan usaha apa yang bisa dilihat dari perusahaan lain yang bisa kita ambil dan bisa kita contoh. Jadi sebagai tolak ukur persaingan usaha di daerah kita, seperti itu. Untuk poin yang ketiga adalah mencoba bisnis yang sekarang sedang tren. Ini adalah cara ketiga yang sering kita temui di era yang milenial saat ini. Karena pada era yang milenial saat ini, mencoba bisnis yang sedang tren adalah merupakan suatu peluang usaha yang sangat besar. Karena dimana kita memanfaatkan tren-tren yang ada sehingga kita mendapatkan peluang usaha yang lebih besar. Itu poin yang keempat.
lihat potensi di sekitar tempat tinggal Anda. Jadi kita melihat apakah yang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar di sekitar tempat tinggal kita. Jadi kita lihat kita tinggal di daerah mana, misalnya kota atau daratan tinggi, daratan rendah, perkebunan, pesisir, atau tempat wisata seperti itu. Jadi maksudnya kan gini, kita kan tidak mungkin mendirikan sebuah bar di tengah perkebunan warga, itu kan nggak mungkin. Seperti itu. Beda lagi kalau di tengah kota. Jadi seperti itu contoh kecilnya. Untuk poin yang keempat adalah mengamati kebutuhan masyarakat di daerah kita. Yang dimaksud mengamati kebutuhan masyarakat di daerah kita adalah melihat apakah yang diperlukan yang ada di daerah tersebut. Jadi kita melihat keperluan dan kebutuhan masyarakat yang ada di daerah kita ini, seperti pesisir, daerah pesisir. Kita misalnya mendirikan sebuah usaha yang notabene memproduksi alat pancing seperti itu, contoh kecilnya. Jadi seperti itu cara melihat peluang usaha di sekitar kita. Ruang lingkup kewirausahaan sangat luas sekali. Namun secara umum, ruang lingkup kewirausahaan bergerak dalam bidang bisnis. Jika diuraikan secara rinci, ruang lingkup kewirausahaan terbagi menjadi 7 bidang. Ruang lingkup wirausaha yang pertama adalah lapangan agraris. Ruang lingkup ini bergerak di sektor pertanian dengan tanaman berumur pendek, yaitu kurang lebih 3 bulan. Contohnya seperti pertanian sayuran, dan tanaman yang berumur panjang seperti pohon durian. Selain itu juga ada perkebunan dan kehutanan, contohnya seperti perkebunan teh dan kopi. Ruang lingkup wirausaha yang kedua adalah lapangan perikanan. Tentu saja ruang lingkup ini berhubungan dengan ikan, mulai dari pemeliharaan ikan, penetasan ikan, makanan ikan, dan pengangkutan ikan. Ruang lingkup wirausaha yang ketiga adalah lapangan peternakan. Ruang lingkup ini terbagi menjadi 2, yaitu peternakan bangsa unggas dan peternakan bangsa hewan menyusui. Contoh dari peternakan bangsa unggas adalah peternakan burung puyuh, sedangkan contoh dari peternakan bangsa hewan menyusui adalah sapi, kambing, dan kuda. Ruang lingkup yang keempat adalah lapangan perindustrian dan kerajinan. Ruang lingkup ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, industri besar, contohnya adalah industri tekstil, industri besi baja, dan industri elektronik. Yang kedua adalah industri menengah, contohnya adalah industri mainan anak-anak. Dan yang terakhir, yaitu industri kecil, contohnya adalah pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan kehutanan. Kemudian, ruang lingkup yang kelima adalah lapangan pertambangan dan energi. Ruang lingkup ini tentunya bergerak di sektor pertambangan dan energi. Contohnya adalah usaha yang beroperasi dalam tambang minyak bumi, tambang batu bara, dan tambang emas. Selanjutnya, ruang lingkup yang keenam adalah lapangan perdagangan. Lapangan perdagangan ini terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah perdagangan besar, contohnya yaitu supermarket. Yang kedua adalah perdagangan menengah, contohnya seperti toko grosir dan minimarket. Dan yang terakhir, perdagangan kecil, contohnya seperti warung. Ruang lingkup wirausaha yang terakhir adalah lapangan pemberi jasa. Ruang lingkup ini terbagi menjadi beberapa kategori, di antaranya sebagai pedagang perantara, sebagai pemberi kredit, sebagai pengusaha angkutan, sebagai pengusaha hotel dan restoran, sebagai pengusaha biro jasa dan travel pariwisata, dan sebagai pengusaha asuransi, pergudangan, perbengkelan, koperasi, tata busana, dan lain sebagainya. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah, pertama, kewirausahaan merupakan suatu proses dinamis untuk menciptakan nilai tambah atas barang dan jasa serta kemakmuran.
Kedua, dalam pandangan Islam sendiri sangat menghargai untuk bekerja keras untuk memutus rantai kemiskinan. Ketiga, dengan mendirikan usaha baru, kita dapat menciptakan lapangan kerja bagi sesama dan dapat membantu perekonomian. Yang keempat, hal pertama yang harus kita miliki saat mendirikan usaha adalah Anda harus yakin. Kelima, ruang lingkup wirausaha sangatlah luas. Di antaranya adalah lapangan agraris, perikanan, peternakan, perindustrian, pengolahan hasil kehutanan, pertambangan, dan energi, dan juga lapangan pemberi jasa. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang kurang dipahami bisa kalian tanyakan. Berikut ada sebuah motivasi yang kami kutip dari Catherine Cook. To any entrepreneur, if you want to do it now. If you don't, you're going to regret it. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.